Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Atiahan, and in this video aku mau ngomongin tentang putus asa. So let's just get into it. So sorry, suaraku lagi bintang banget ini, baru selesai flu. But anyway, apa sih putus asa? Putus asa adalah keadaan dimana seseorang tuh ngerasa kehilangan harapan, dan penyebabnya tuh bisa berbagai macam faktor. Salah satunya adalah ketika kita pengen sesuatu dan sesuatu itu tuh tidak tercapai sesuai ekspektasi kita. Kenapa aku menjelaskan pada bagian itu sebagai contoh? Karena aku baru aja mengalami fase itu. So yeah, I just want to talk about this, and I hope that this video will help you if you feel helpless, kalau kalian ngerasa putus asa dan lain-lain. Aku ingin berusaha untuk membantu kalian gimana caranya biar kalian tuh nggak ngerasa putus asa gitu. And here are some things that I found dari internet, dari berbagai sumber, dari Universitas Ahmad Dahlan website, and then dari Halo Sehat juga. And I'll explain broader tentang pemahamanku juga menurut poin-poin yang akan aku sebutkan nanti. Oke, let's start. Jadi menurut Halo Sehat, tanda-tanda kalian ngerasa putus asa itu bisa jadi ada perasaan tidak berharga, and then penurunan motivasi, and penurunan nafsu makan, dan gangguan tidur. Ada juga beberapa gangguan lain gitu. Tapi I think those are the common things yang kalian akan experience biasanya, dan based on my experience, those are what I experience gitu. Aku bener-bener ngerasa aku nggak ada motivasi untuk ngelakuin apapun. Aku berusaha tetap kayak hidup tapi nggak ngerasa gimana-gimana gitu loh. So yeah, it was really tough gitu, dan aku juga ngalamin gangguan tidur dan lain-lain. So anyway, cara ngatasinnya gimana kalau misalkan kita tiba-tiba ngerasa perasaan putus asa, ngerasa kayaknya nggak ada apapun yang bisa bantu dan lain-lain gitu. Hal pertama yang bisa kalian lakuin adalah aware tentang perasaan itu dulu. Jadi kalian harus akui bahwa oke, gue ngerasa putus asa, and then what gitu. Ini juga salah satu cara buat kalian tuh memahami diri kalian tentang perasaan kalian gitu, tentang emosi yang kalian rasakan pada saat itu. Jadi akui aja, jangan di-deny atau apapun itu. Pokoknya terima dulu, biarkan emosi itu mengalir. Nanti baru kita ke step selanjutnya, yaitu menenangkan pikiran. Setelah kita tahu bahwa oke, aku lagi ngerasa putus asa nih, and then we know that there's so many things in our heads that just too much, and we think about a lot of things yang ya pokoknya pikiran kita berisik aja gitu. Karena kalian udah aware, jadi kalian bisa nenangin dirinya dengan mudah gitu. Ya salah satu cara menenangkan diri adalah bisa dengan berzikir atau menyendiri dulu, pergi ke tempat-tempat ibadah. Kalau kalian muslim, kalian bisa pergi ke masjid dan membaca Quran dan lain-lain kayak gitu. It helps to reduce the noises in your head gitu ya. And then the third thing adalah kenali masalahnya. Biasanya orang yang putus asa itu kalut kan, dan mereka tuh intent untuk memperbesar masalah yang sebenarnya bukan masalah kadang. Cause yeah, based on my experience again, aku pernah di fase dimana beberapa hari yang lalu aku ngerasa benar-benar putus asa banget. I feel like there are too much happening, dan aku nggak bisa kontrol dan lain-lain. Sampai ada satu masalah yang I think it's not a problem, tapi karena aku pada saat itu lagi mumet dan ngerasa putus asa dan lain-lain, akhirnya aku overreacting, dan wah itu parah banget sih. Kayak jadi drama banget jatuhnya gitu. Ya jadi kalian harus
mengenali masalahnya apa sih sebenarnya yang bikin kalian ngerasa kayak gitu. Kadang yang kalian pikir itu adalah sumber masalahnya ternyata itu bukan gitu. Itu bisa jadi permasalahan cuman apa ya, kayak layer luarnya doang, padahal permasalahan intinya itu bukan itu, kayak gitu. Dan aku kemarin juga kayak gitu, aku kayak exaggerating about this thing yang I think it's not really a problem, tapi karena aku lagi kalut banget jadi aku menganggap sangat serius masalah itu dan memperbesarkan masalah itu sebesar-besarnya sampai aku kayak susah tidur di malam hari. It was so childish of me, tapi ya, we are human. I think sometimes we just cannot figure out what happened in our head, in our emotions, but it's okay. Again, selama kalian bisa aware dengan perasaan putus asa and then menenangkan pikiran, and then you can find what is the real reason I'm feeling this way gitu. So yeah. And yang kelima adalah stop scrolling. Kenapa stop scrolling? Karena in my opinion, menurutku scrolling kadang lihat sosmed dan lain-lain, pada saat kita putus asa itu jadi membuat kita merasa lebih buruk lagi. Karena apa yang kita lihat di sosmed, apalagi pada saat kita ngerasa putus asa dan kita nggak bahagia, let's say, itu tuh akan bikin kita tuh kayak, kok orang di sosmed tuh pada bahagia dan aku enggak ya gitu. It will makes you feel worse about yourself. It will make things worse, like everything, your emotions, your thoughts, karena kalian mulai membanding-bandingkan diri gitu. Kalian lihat di sosmed kayak orang having fun, orang-orang tuh kayak apa namanya, jalan-jalan, ini itu hahihi, sedangkan gue di sini sedih, putus asa, kayak mereka nggak peduli apa gimana sih gitu loh. So yeah, stop scrolling dulu, tenangin diri dulu ya. Dan ya berhenti untuk membandingkan diri dulu gitu. Oh ya, hopefully you can stop membandingkan diri tuh seterusnya ya, bukan cuman pada saat kalian ngerasa putus asa gitu. And then the sixth thing is belajar bersyukur. I know that I already made a video about bersyukur ini, being grateful, dimana bersyukur tuh membuka mata kita bahwa kita bisa bahagia dengan hal-hal kecil gitu. Even hal-hal yang kita impikan dan tidak terwujud sesuai ekspektasi kita, itu jadi kayak ya udah gitu. Ini adalah salah satu mindsetnya orang Indo juga yang untungnya gitu, if you know what I mean. Aku tuh bener-bener ngerasa kayak grateful about that mindset, honestly, karena benar-benar membuat aku bisa melihat sesuatu hal positif even though yang aku hadapi mungkin buruk gitu. Jadi kayak untungnya masih bisa ini, untungnya masih bisa itu gitu. Jadi kekecewaan dan keputusasaan itu kayak ya udah aja gitu. Bahkan kita nggak sampai jadinya putus asa gitu, kecewa pun kayak ya udah gitu. Kayak gitu sih. So ya kita buka mata untuk lihat sekitar kita kayak apa yang kita dapat atau hal positif apa yang bisa kita ambil dari hal-hal yang terjadi gitu. Even kayak masalah yang bikin kalian ngerasa putus asa pun, kalian bisa try to see in a positive view dengan ya kayak gitu, untungnya aku apa, kayak gitu lah. It helps untuk bisa bersyukur dan kalian merasa lebih baiklah perasaannya gitu, karena kalian masih punya hal-hal yang bisa kalian syukuri, dan bersyukur itu bisa menumbuhkan rasa bahagia di dalam diri kalian gitu. So it really helpful and very recommended. Terus yang ketujuh, misalkan kalian rasa putus asa kalian itu udah menjalar kemana-mana, let's say udah mulai pikiran suicidal thoughts and then self-harm, you can ask untuk pergi ke profesional, kayak misalkan ustadz atau let's say psychology, psychiatry, untuk let's just kayak ngobrol gitu. Sometimes we need other people to solve our problems. Sometimes there are some problems that
just cannot be solved by our own. Jadi kalian harus at least kayak minta bantuan seseorang yang kalian percaya bisa untuk bantu gitu. Kayak gitu sih. Dan ya, rasa putus asa tuh bisa memang mengarah ke hal-hal negatif kayak gitu. Kayak ya, suicidal thoughts dan lain-lain. So, it's okay if you need help. Reach out aja ke orang-orang yang profesionalnya kayak gitu. It's not a shame kalau kalian mau pergi ke psikolog, ke psikiatri. Ya, ini untuk diri kalian juga gitu loh. Yang terakhir adalah berdoa. Dan sebagai seorang muslim, doa yang aku panjatkan, dan biasanya pada saat aku ngerasa kecewa ataupun ngerasa kayak ada tumbuh rasa putus asa atau ya kekecewaan, basically aku akan amalkan doa ini sebagai zikir gitu. Jadi doanya adalah Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu keluar dari kota Mesir dan kayak desperate, kayak nggak punya apa-apa, nggak punya harta dan lain-lain, dan beliau memanjatkan doa ini gitu ya. Dan ini nggak cuman tentang rezeki ya, ini juga tentang jalan keluar misalkan kalian ngerasa hidup kalian tuh buntu dan lain-lain kayak gitu. Jadi doa ini insya Allah akan membantu kalian. Amalkan aja sebagai zikir, karena apalagi misalkan kalian kayak ngerasa apa ya, jadi doanya tuh diulang-ulang kayak gitu. Aku biasanya ngamalinnya kayak gitu sih kalau misalkan lagi bener-bener di fase dimana aku ngerasa down banget dan ngerasa kayak gak ada harapan gitu. Dan hal terpenting adalah ketika kalian merasa putus asa, kalian bersyukur. Misalkan kalian masih berlari ke arah yang positif, misal kalian lebih rajin beribadah dan lain-lain, karena cara Allah itu menyayangi hambanya. Terkadang kita tuh dibikin seolah-olah kita ngerasa kayak nggak ada satu orang pun yang bisa nolong gitu. Kita bener-bener hopeless banget, sampai satu-satunya tempat kita memohon itu ya ke Allah gitu. That's how Allah makes us to get closer to Him. Jadi ya, I don't know, I think it's just you need to see things from different perspective. Jadi kalian bisa juga lihat, I know it's not that simple, tapi kalian bisa lihat misalkan kalian ngerasa putus asa, itu bisa jadi panggilan Allah untuk kalian bisa mendekatkan diri lagi, kembali lagi ke jalannya kayak gitu. So yeah, that was tentang putus asa. I hope this video will help you. Dan untuk kalian yang ngerasa putus asa ataupun kekecewaan dan lain-lain, hidup tidak sesuai ekspektasi, you're not alone. We are all human, we experience that. Kita semua pernah mengalami fase itu. So ya, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.